Halo semuanya, Anda pasti sering dengar istilah adaptasi kan? Misalnya, novel yang jadi film. Tapi, pernahkah Anda dengar istilah aliwahana? Nah, ini lebih dari sekadar adaptasi loh. Ini bukan cuma proses menyalin cerita dari satu media ke media lain, tapi ini adalah sebuah seni transformasi. Sebuah proses kreatif yang pada akhirnya melahirkan karya yang benar-benar baru. Yuk, kita bongkar bareng-bareng apa aja landasan teorinya dan gimana prakteknya di Indonesia. Oke, jadi ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal mulai dari titik awal, yaitu adanya sebuah pergeseran cara pandang. Terus, kita akan kenalan sama 3 pemikir kunci yang jadi semacam pemandu kita, Hudson, Janet, dan Stam. Setelah itu, kita akan lihat contoh nyatanya, studi kasus dari Indonesia, biar lebih kebayang. Dan di akhir, kita akan coba tarik benang merahnya dalam sebuah sintesis modern. Gimana? Udah siap? Langsung kita mulai aja ya. Oke, hal pertama yang paling fundamental dan harus kita pahami bareng-bareng adalah adanya pergeseran paradigma. Kita perlu banget meninggalkan gagasan lama yang bilang kalau adaptasi itu cuma sekedar fotokopian pasif dari karya aslinya. Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Pandangan lama yang di sebelah kiri itu selalu fokusnya ke kesetiaan. Pertanyaannya selalu sama, apakah filmnya setia sama bukunya? Tapi pandangan baru di sebelah kanan melihat aliwahana sebagai sebuah proses yang kreatif dan interpretatif. Jadi tujuannya bukan lagi mereproduksi, tapi justru menghasilkan karya baru yang unik yang punya jiwanya sendiri. Analogi ini keren banget buat menggambarkannya. Coba bayangkan karya aslinya itu sebuah benih. Adaptasi itu bukan fotokopi dari benih itu, bukan. Tapi adaptasi itu adalah saat kita menanam benih itu di tanah yang baru, yaitu media yang berbeda, dan membiarkannya tumbuh menjadi tanaman yang sama sekali baru dan hidup. Bisa jadi pakis, bisa jadi bunga, atau bahkan pohon yang besar. Beda bentuk, tapi akarnya tetap dari benih yang sama. Sekarang kita masuk ke bagian teorinya. Ada 3 pemikir utama yang bakal ngasih kita semacam peralatan buat ngebongkar proses kreatif ini, biar kita bisa paham lebih dalam lagi. Pemandu kita yang pertama adalah Linda Hutchin. Ia merangkum seluruh teorinya dalam sebuah frasa yang singkat, tapi wah kuat banget. Pengulangan tanpa replikasi. Ini adalah inti dari semua gagasannya. Jadi, apa sih maksudnya pengulangan tanpa replikasi? Menurut Hutchin, ada 3 ide kuncinya. Pertama, adaptasi itu adalah gabungan antara interpretasi dan penciptaan ulang. Kedua, penonton akan mengalaminya sebagai palimpsest. Ini istilah untuk naskah kuno yang tulisannya dihapus, tapi jejaknya masih ada. Jadi pas kita nonton filmnya, ingatan kita akan bukunya itu terus menghantui. Dan yang ketiga, seperti evolusi Darwin, cerita itu beradaptasi ke media baru, supaya bisa bertahan hidup dan tetap relevan. Oke, selanjutnya ada Gerard Genette. Nah, dia ini yang memberi kita kosakata baru untuk mendeskripsikan hubungan antara karya asli dan adaptasinya. Dia menyebutnya teks tingkat kedua. Gini istilahnya, Janet menyebut teks sumber, misalnya novelnya, sebagai hipoteks. Lalu karya adaptasinya, mau itu film, drama, atau game, disebut sebagai hiperteks. Ini adalah lapisan baru yang dibangun di atas hipoteks. Jadi hiperteks itu terhubung secara fundamental dengan sumbernya, tapi dia adalah karya yang otonom, yang berbeda. Jejak karya aslinya itu selalu terasa, seolah-olah menghantui karya baru tersebut. Pemandu kita yang terakhir, Robert Stam, dia lebih fokus pada kekuatan dinamis yang dilepaskan selama proses adaptasi. Stam menyebutnya energi transformasional. Jadi Stam menekankan 3 hal. Pertama, adaptasi itu adalah sebuah dialog, bukan sekedar transfer satu arah. Kedua, kita harus mendobrak kritik yang cuma fokus pada kesetiaan yang sempit. Dan yang ketiga, dan ini penting banget, si adaptor, orang yang mengadaptasi, adalah seorang penulis sejati. Dia membangun sesuatu yang baru, bukan cuma sekedar penerjemah. Oke, teorinya sudah cukup. Sekarang, gimana kalau kita lihat langsung gimana semua konsep ini bekerja di dunia nyata? Kita punya sebuah contoh yang keren banget dari Indonesia. Ini dia. Di sebelah kiri, kita punya hipoteksnya. Sebuah cerita pendek berjudul Kedai Kopi Odisi, karya Leopold A. Surya Indrawan. Dan di sebelah kanan, ini adalah hiperteksnya, sebuah naskah drama yang diadaptasi oleh E.N. Nurhasanah. Dari lembaran teks, berpindah ke panggung pertunjukan. Coba perhatikan baik-baik deh bedanya. Di kiri itu kutipan dari cerpennya, penuh dengan narasi deskriptif, pemikiran-pemikiran internal karakternya. Nah, di sebelah kanan itu dari naskah dramanya. Semuanya sudah diubah menjadi dialog yang aktif dan dinamis.
yang memang cocok untuk dipentaskan. Rasanya jadi beda banget kan? Transformasi ini melibatkan langkah-langkah yang sangat spesifik. Pertama, ada penambahan tokoh baru, Rick, Rachel, dan Aloysia. Mereka diciptakan khusus untuk memancing dialog. Lalu ada amplifikasi dialog, di mana semua narasi deskriptif tadi diubah jadi percakapan yang hidup. Dan terakhir, alurnya dipadatkan dan diberi variasi agar sesuai dengan kebutuhan dramatik panggung. Jadi, setelah semua perjalanan kita barusan, apa sih yang bisa kita simpulkan tentang alih wahana? Gimana kita bisa merangkum semuanya? Nah, diagram ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Alih wahana itu adalah titik pertemuan dari evolusi kreatifnya Hu Chen, dialog antar teks dan lapisan maknanya Janet, serta energi transformasinya Stam. Semuanya menyatu, menciptakan sebuah proses yang sangat kaya, dinamis, dan penuh inovasi. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Menurut Anda, karya adaptasi apa sih yang sudah berhasil menciptakan dunianya sendiri, yang begitu kuat sampai rasanya sudah berdiri sendiri, terlepas dari karya aslinya? Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menemani saya. Sampai jumpa di lain kesempatan.